Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menjumpai saudara kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita bersama akan mengalami hadirat Tuhan dalam perenungan firman-Nya. Mari bersama-sama kita mohon pertolongannya dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur dan pujian layak kami terus persembahkan bagi Bapa di surga. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Dan kini ya Tuhan, kami bersama-sama lagi dengan semua saudara kekasih kami dalam persekutuan dengan Tuhan, hendak membaca, hendak merenungkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami kepadamu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, dan memberikan pengertian hikmat kepada kami semua, dan kebenaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan dan renungkan saat ini, menjadi bagian kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan mengampunkan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Biasanya orang akan menggunakan brankas untuk menyimpan barang-barang berharga seperti uang, emas, berlian, surat-surat berharga, dan lain-lain. Tentu saja supaya barang-barang tersebut aman, tidak mudah hilang atau rusak. Jadi keamanannya terjamin. Dan tidak ada orang yang akan menyimpan barang-barang berharga di lemari yang lapuk atau tempat yang sepertinya kurang aman, karena orang tersebut akan dianggap gegabah atau teledor. Manusia memilih tempat penyimpanan yang paling bagus untuk menghindari resiko yang merugikan. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan justru mau memakai tempat penyimpanan yang rapuh untuk barang berharga yang bernilai tinggi. Dalam bagian ini, Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat dalam ayat yang ke-7. Bejana tanah liat itu rapuh dan mudah pecah. Namun kepada manusia yang rapuh inilah Tuhan mempercayakan harta berharga yang adalah berita Injil.
Dalam kerapuhan manusia sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan. Meskipun bejana itu mendapat tekanan dalam berbagai bentuk, ia tidak akan pecah atau rusak. Manusia yang rapuh menjadi berharga karena dipercayakan harta Injil dan dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Belajar dari pengalaman Paulus, janganlah kita memandang rendah sesuatu yang rapuh dan tidak berharga. Mungkin saja kita sering menganggap diri tidak berharga di hadapan manusia. Tetapi yakinlah bahwa dalam kerapuhan, Tuhan tetap memilih kita berharga di matanya. Karena itu, Tuhan mempercayakan sesuatu yang bernilai tinggi kepada kita, bahkan tak ternilai harganya. Contohnya keluarga, pekerjaan, pelayanan dalam gereja, dan juga tugas-tugas lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita dengan penuh rasa percaya diri tetap berkarya bagi Tuhan, karena sesungguhnya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita untuk semua yang sudah dipercayakan bagi kita. Terlebih lagi berita Injil, berita keselamatan bagi dunia itu, berita yang paling berharga itu dipercayakan kepada kita masing-masing. Sekalipun kita rapuh, Tuhan mau memakai kita, dan Tuhan mau berkarya di dalam kita untuk banyak orang. Apa yang kita tampilkan bukan lagi kelemahan kita, melainkan kekuatan Tuhan. Kita berharga baginya dan mampu berkarya untuk kemuliaan namanya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kita adalah manusia rapuh, tetapi dipercaya oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi dunia ini. Tuhanlah yang menolong kita dan kuasa-Nya melimpah-limpah di dalam kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Betapa kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Sekalipun kami bagaikan bejana tanah liat yang rapuh, tetapi Tuhan mempercayakan Injil keselamatan bagi kami. Harta yang begitu bernilai, berharga bagi kami, bahkan bagi dunia ini. Dalam kerapuhan kami, Engkau memakai kami, dan kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dalam kerapuhan kami terus bersemangat, memandang kepada-Mu, memberikan diri kami, memberikan hidup kami, selalu dipakai oleh Tuhan. Sehingga harta yang begitu bernilai, yaitu Injil Kristus, dapat kami sampaikan bagi dunia ini, sehingga dunia percaya dan kami sama-sama bersuka cita menikmati anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, yakni kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa keadaan-keadaan yang kami alami sekarang ini, banyak hal yang sulit yang kami temui. Tetapi di dalam Tuhan kami terus berpengharapan bahwa Tuhan bersama kami, Engkau memegang tangan kami. Berikanlah kepada kami ya Tuhan setiap hal yang kami perlu, baik dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, begitu juga bagi semua kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Cukupkan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan bagi setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan perenungan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, banyak orang yang sementara dalam kelemahan oleh karena sakit penyakit, juga berada dalam berbagai kondisi sulit oleh karena tekanan ekonomi, juga terlebih lagi oleh karena pandemi virus corona yang masih kami alami sampai sekarang. Kami tetap percaya bahwa Tuhan terus menuntun kami semua dan dapat melewati semua kesulitan dengan baik, bahkan berkemenangan oleh karena kekuatan dan kuasa Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkan doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.